Dan Hibari dengan penasaran langsung melayangkan tendangan kerasnya ke samsak tersebut sampai terdengar suara keras. Pukulan tersebut langsung membuat si samsak bergoyang. Padahal mereka ini masih kecil loh. Penjara sudah bagaikan pintu yang biasa untuk dilewati. Segampang itu gitu. Dia bolak-balik ke penjara dan total dia berada di penjara 18 tahun gitu. Yo Jo, apa kabar semuanya? Sehat-sehat kan ya? Dan jangan lupa untuk bahagia, oke? Sekarang kita akan melanjutkan Dustland yang sebelumnya Sanjo dan Hibari bertemu dengan 3 lawan mereka yang bernama Ebata Shuneki, Benitaro Tomohiro, dan Itabashi Doppo. Hibari memberikan sebuah flying knee kepada Beni hingga tersungkur dan Sanjo memberikan tinjunya kepada Shuneki. Tapi pesta mereka akhirnya dihancurkan oleh polisi yang mengejar mereka. Namun di momen tersebut Hibari akhirnya menemukan nyawanya kembali dan dia bisa tertawa bahagia bagaikan seekor gagak yang akhirnya bisa terbang kembali. Sekarang kita lanjutkan Cross X-Force Dustland di chapter kedua ini. Masih cerita tentang Hibari dan Sanjo di masa SD mereka dan karakter building mereka agar kita bisa mengetahui lebih jelas bagaimana mereka bisa kuat dan apa hal unik dari mereka berdua ini. Sanjo dan Hibari mendapatkan kabar dari anak lain bahwa gedung mereka ini suka muncul hantu yang bergentayangan. Bahkan pernah terdengar suara langkah kaki di lorong tapi tidak ada wujudnya. Mendengar itu Hibari langsung keringat dingin karena dia sangat membenci hantu. Tapi kalau si Sanjo, dia sudah terlihat biasa dengan cerita seperti itu. Dan dia hanya bilang, nah kan seperti yang aku bilang gedung kita ini angker. Mungkin juga si hantu itu cuman mau nagih uang iuran ke setiap kamarnya ya. Ya kan Seni? Sanjo berkata kepada satu anak berkacamata ini. Anak tersebut adalah Ikehara Sentaro yang tinggal di gedung 4 apartemen nomor 301. Dan dia ini anak kelas 6 yang mana adalah setahun lebih tua daripada Sanjo dan Hibari. Sentaro langsung marah kepada Sanjo karena tadi dipanggil Seni. Dan terlebih dari itu, si Sentaro ini sudah mencamkan agar si Sanjo tidak pernah berbicara kepadanya sama sekali. Intinya Sentaro gak sudi ngobrol dengan si Sanjo. Sanjo pun bertanya lah emangnya kenapa? Dan dijawab, karena nanti dirinya malah akan mendapatkan virus kebodohan dari si Sanjo. Sanjo ini bagaikan selalu menyuntikkan bakteri kebodohannya ketika dia berbicara. Sentaro gak mau sampai ketularan bodoh seperti dirinya. Akhirnya si Sanjo pun menutup omong kosong si kutu buku ini dengan sebuah tinjuan mautnya dan membuatnya terhempas jauh. Ikehara Santoro ini sangat bertolak belakang dengan warga komplek apartemen ini. Dia ini seorang anak yang pintar dan dia bagaikan sebuah harapan bagi gedung tempat tinggal Hibari dan Sanjo. Tapi dia sangat membenci Hibari dan Sanjo, terutama Sanjo sih ya. Setelah ditinju seperti itu, si Sentaro ini terpaku seperti itu dan dia sempat-sempatnya ngomel kepada si Sanjo kalau dia akan belajar jauh lebih giat lagi dan akan menjadi seorang jaksa sehingga nanti dia bisa mengirim Sanjo ke penjara. Memang balas dendam yang sangat terencana dan unik gitu ya. Bukan dengan main otot tapi dia langsung bermain planning menggunakan otaknya. Selanjutnya ada anak bernama Goshima Kento alias Gochin yang lebih tua daripada Hibari dan Sanjo juga. Tapi dia tinggal di gedung B nomor 303. Dulunya dia ini adalah orang terkuat atau mungkin salah satu yang terpuncak di komplek ini. Hingga pada akhirnya dirinya kena hajar oleh Sanjo tahun lalu. Dia kena pukul tinjuan maut Sanjo hingga terbang dan setelahnya dia bagaikan menghilang dari kehidupan. Tapi kemudian terdengar rumor kalau dia berlatih secara rahasia untuk membalaskan dendamnya kepada Sanjo. Sanjo dan Hibari pun memutuskan untuk mencari si tempat berlatih rahasia milik si Gochin ini di keesokan harinya. Mereka berjalan menyusuri jalan kecil dan di suatu rumah mereka berhenti dan merasa yakin kalau itulah tempat berlatih si Gochin. Dan ketika mereka masuk ke daerah belakangnya, mereka benar-benar melihat si Gochin sedang berlatih tinju lengkap dengan sarung tinju dan samsak besar. Dia juga sedang melakukan beberapa jabs dan cross.
Hingga dia sadar kalau Hibari dan Sanjo menemukannya. Dia langsung teriak kaget bagaimana bisa dua orang ini menemukan tempat itu. Si Sanjo tidak menjawab, dia hanya tertawa renyah. Langsung Sanjo menghampiri Gochin dan memberikan sebuah kuncian maut sambil meremehkan dirinya. Aku penasaran, apa kamu benar-benar berpikir dengan berlatih seperti ini bisa mengalahkanku, ha? Si Gochin pun teriak kesakitan sambil merespon Sanjo kalau dia akan menunjukkan kepadanya suatu saat nanti. Hibari lebih fokus ke samsaknya karena itu pertama kalinya dia melihat samsak secara langsung di sepanjang hidupnya. Di saat itu datang seorang patua yang baru membuka kaleng birnya dan Hibari dengan penasaran langsung melayangkan tendangan kerasnya ke samsak tersebut sampai terdengar suara keras. Juga si samsaknya bergerak cukup kencang. Padahal samsaknya ditendang seorang anak SD kelas 5. Si patua ini pun sampai melongo tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dan dia pun langsung bertanya, "Hei Cungkring, apakah ini pertama kalinya kamu menendang sebuah samsak?" Dan dijawab ternyata memang itu pertama kalinya. Ya sudah jelas sih ya, orang tadi dia bilang juga pertama kalinya dia melihat samsak secara langsung. Si Sanjo pun jadi penasaran dan ingin mencobanya dengan pukulan mautnya. Tapi langsung dihentikan si patua karena sebaiknya menggunakan sarung tinju biar tidak cedera. Dan dia pun memakainya dengan baik. Kemudian dengan bersemangat dia mengambil ancang-ancang dan memukul samsaknya. Pukulan tersebut langsung membuat si samsak bergoyang. Padahal mereka ini masih kecil loh. Memukul samsak sebesar itu yang pasti beratnya berpuluh-puluh kilo. Hal itu membuat si patua sampai kaget dan keselak pas minum birnya. Dia langsung berteriak tanya, "Hei jelek, apakah ini pertama kalinya juga kamu memukul samsak?" Dipanggil jelek, si Sanjo jelas ngamuk dan balik ngebentak. "Sialan kau patua, lagian kamu datang dari mana sih? Tiba-tiba mengomentari dirinya dan si Hibari." Dan dijauh si patua, "Lah aku tinggal di sini bodoh." Si patua bernama Motoki dan dia langsung dikomplain sama si Gochin. Kenapa dia tidak pernah terlihat terkesan kepada Gochin? Dan si kampret patua ini malah merespon dengan pertanyaan, "Oh, kamu juga di sini ya?" Si Pak Motoki masih tidak percaya dengan apa yang dia lihat barusan. Kekuatan yang luar biasa dari pukulan Sanjo dan tendangan yang dahsyat dari Hibari. Si Pak Motoki ini adalah mantan Yakuza. Penjara sudah bagaikan pintu yang biasa untuk dilewati, segampang itu gitu. Dia bolak-balik ke penjara dan total dia berada di penjara 18 tahun gitu. Motoki semakin suka dengan Hibari dan Sanjo. Keduanya pun jadi sering datang ke rumahnya setiap sepulang sekolah dari semenjak kejadian itu. Bahkan si Motoki ini sudah gak segan untuk menyuruh si Sanjo membelikannya bir di toko. Tapi direspon ngomel oleh si Sanjo karena gak mungkin dirinya yang masih SD bisa beli bir di toko. Kemudian suatu hari Pak Motoki memberitahu Gochin hal yang membuat Gochin merajuk. Dia bilang ke anak itu agar jangan sekali-kali berani bertarung dengan Hibari ataupun Sanjo. Karena mereka berdua jauh di atas levelnya. Nah semenjak informasi tersebut akhirnya Gochin tidak pernah kembali ke rumah si Pak Motoki untuk berlatih. Tapi bagi Sanjo dan Hibari, mereka makin sering dilatih oleh Pak Motoki bagaimana caranya memukul dan menendang dengan baik dan benar. Hingga mereka pun menjadi anak kelas 6 SD. Mereka gak tahu kalau hal itu sangat jadi hal yang penting sekali dan berharga untuk kehidupannya di masa depan. Sanjo bisa meluruskan bakat pukulannya, Pak Motoki bisa mendapatkan anak-anak yang menghiburnya di akhir hayatnya, dan Hibari bisa berbahagia dalam hidupnya. Tapi kemudian suatu waktu tiba-tiba mereka mendengar bahwa Pak Motoki meninggal karena gagal jantung. Hal itu sangat membuat keduanya sedih sampai menangis merasa kehilangan sosok kakek dan juga sosok pelatih yang mengetahui potensi keduanya. Mereka pun mendoakan Pak Motoki di depan samsaknya yang ada di halaman belakang rumahnya. Mereka sangat berterima kasih atas semua pelatihannya yang sangat berharga dan tidak bisa didapatkan oleh mereka ini di sekolah. Tapi omongan yang selalu terngiang dari si Patua Motoki adalah, walaupun dirinya ini suka masuk penjara hingga tak terhitung itu jumlahnya, tapi untuk seseorang yang melanggar aturan, Tuhan pun tahu kalau dirinya bukanlah orang yang pernah melanggar aturan hidupnya. Dan itu yang biasa dia katakan ketika mabuk kepada si jelek Sanjo dan si sungkring Hibari. Kemudian selama musim panas ketika mereka kelas 6, sesuatu terjadi. Distrik sebelah Utsusemi ada distrik bernama Yugao. Daerah itu sangat kasar sekaligus kotor.
Dan belum lama terdengar info ada terjadinya pembunuhan di sana. Tahun lalu juga. Lalu di sana itu ada komplek apartemen bernama Hashimoto, yang mana jauh lebih besar dibandingkan dengan komplek Nakahara, di mana tempat Hibari dan Sanjo tinggal. Dan tempat itu menjadi rivalnya tempat Hibari dan Sanjo. Jadi kedua tempat ini selalu bertengkar. Nah, kemarin mereka menyerang Tsuneki, Beni, dan Doppo yang sedang bermain di Taman Karasu. Mendengar kabar tersebut, Sanjo pun memukul si Tsuneki hingga dia terlempar. Sanjo sangat merasa kesal. Hal itu membuat dirinya ingin memukul si Tsuneki. Si jelek ini mukul dulu gitu, baru ngomong aku ingin mukul. Kampret memang. Lalu untuk Hibari, dia lebih lembut dan menanyakan keadaan si Beni. Mereka ini kalau sudah urusan beda komplek, mereka bersatu untuk melawan. Padahal sebelumnya kita tahu ya, mereka ini bertengkar kan. Kemudian anak-anak komplek Hashimoto ini mendeklarasikan kalau taman itu sudah menjadi milik mereka. Dan orang-orang yang tinggal di rumah angker tidak boleh datang ke sana lagi. Info tersebut semakin membuat Sanjo emosi dan dia lampiaskan kekesalannya pada si Tsuneki dengan sebuah kuncian dan membuat dia hanya bisa menikmatinya saja. Hibari juga sangat kesal dengan omongan itu. Dia gak peduli dengan deklarasi mereka. Tapi Doppo memperingatkan mereka agar tidak bicara sembarangan. Karena yang jadi masalah adalah geng Hashimoto ini memiliki jumlah pasukan 10 orang. Kemudian si Toto dan Tama yang menjadi pemimpin mereka. Sanjo makin emosi lagi mendengar mereka yang berani meremehkan anak-anak rumah angker sambil dia memukul besi di sana sebagai pelampiasan dirinya. Dan dia akan menunjukkan kepada mereka akibat dari berani meremehkan dirinya dan teman-temannya. Hibari juga mengatakan kalau omongan si Sanjo benar adanya. Memang benar pihak dirinya kalah jumlah, mungkin 2-1. Jadi semua orang harus memutuskan dari dirinya sendiri kalau mau melakukan pembalasan. Beni dan Doppo tanpa pikir panjang langsung bilang join. Termasuk si Tsuneki juga. Walaupun dia mengatakan persyaratannya, kalau keadaannya malah memburuk nanti dirinya akan membelot dan berada di pihak musuh untuk menghajar si jelek Sanjo yang sedang kesakitan karena tadi dia memukul besi di sana. Dengan hal ini, maka sudah dinyatakan mereka berlima akan melakukan pembalasan pada pihak musuh. Dan Hibari tanpa sadar telah memimpin mereka untuk melakukan ini. Dengan momen itu, dimulailah pertarungan terakhir mereka sebelum mereka lulus SD. Dan tidak lupa, si Sanjo merespon omongan si Tsuneki tadi yang akan membelot dan menghajar dirinya. Maka dia pun memukul Tsuneki lagi hingga kejengkang. Itulah akhir dari Cross X Wars chapter kedua ini. Dan sekarang kita tahu kekhasan atau hal yang khusus dari Hibari yang kita tahu sekarang mempunyai kaki yang lebih kuat dan Sanjo yang memiliki tangan lebih kuat. Dan lebih dari itu, sekarang kita lebih ditunjukkan dari mana sumber kekuatan MC kita kali ini. Sekarang ditunjukkan mereka berdua telah dilatih oleh mantan Yakuza. Walaupun waktu mereka masih SD ya. Tapi potensi mereka terlihat jelas oleh mantan Yakuza ini. Dan kita akhiri video kali ini, chapter kali ini. Kita lanjut di next chapter, next video jika kita mendapatkan chapter baru lagi. So thank you for watching. Jangan lupa untuk share, like, subscribe kalau belum. Kalau sudah thank you dan bye bye guys.